Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi sahabat yang sudah tekan tombol subscribe dan nonton video ini, kami doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin. Sunan Giri atau Raden Paku dilahirkan di Blambangan pada tahun 1442 dan beliau wafat di Giri tahun 1506 Masehi. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan yang sekarang menjadi daerah Banyuwangi diperintah oleh Prabu Menak Sembayu, salah seorang keturunan Mundiwangi atau Raja Pajajaran. Raja dan rakyat Majapahit memeluk agama Hindu dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menak Sembayu gelisah, demikian pula permaisurinya, pasalnya putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum juga sembuh. Memang pada waktu itu kerajaan Blambangan sedang dilanda pegebluk atau wabah penyakit, banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa esok sakit, sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri Prabu Menak Sembayu kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan barang siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Blambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar di hampir pelosok negeri, sehari, 2 hari, seminggu bahkan berbulan-bulan, kemudian, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sembayu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Bajul Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Bajul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak atau di lereng-lereng gunung, maka kesanalah Patih Bajul Sengara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti. Patih Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishak yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Blambangan. Patih Bajul Sengara dapat bertemu dengan Syekh Maulana Ishak yang sedang bertafakur di sebuah goa. Setelah terjadi negosiasi bahwa raja dan rakyat Blambangan mau diajak memeluk agama Islam, maka Syekh Maulana Ishak bersedia datang ke istana Blambangan. Ia memang piawai di bidang ilmu ketabiban. Putri Dewi Sekardadu sembuh setelah diobati. Pagebluk juga lenyap dari wilayah Blambangan. Sesuai janji raja, maka Syekh Maulana Ishak dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Blambangan. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Blambangan. Makin hari semakin bertambah banyak saja penduduk Blambangan yang masuk agama Islam. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati Prabu Menak Sembayu jadi panas karena mengetahui hal ini. Patih Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa, dan dipaksa kembali kepada agama lama. Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya Syekh Maulana Ishak mengetahui juga. Pada saat itu, Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishak sadar, bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamit kepada istrinya untuk pergi meninggalkan Blambangan. Pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishak berangkat meninggalkan Blambangan seorang diri.
Esok harinya sepasukan besar prajurit Blambangan yang dipimpin Pati Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishak. Tentu saja Pati kecele, walau seluruh isi istana diobrak-abrik, dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishak yang sangat dibencinya. 2 bulan kemudian, dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembayu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Lain halnya dengan Pati Bajul Sengara, dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari. Sesudah itu Pati Bajul Sengara menghasut Prabu Menak Sembayu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit lagi di Blambangan. Maka Pati Bajul Sengara bikin ulah lagi. Bayi itu, benar Gusti Prabu. Cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Blambangan ini, disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Pati Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun Sang Pati tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya Sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari akhirnya dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Pada suatu malam, ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa, mundur pun tak bisa. Nahkoda memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan itu. Mungkinkah perahunya membentur batu karang? Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah. Seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Di atas perahu peti itu dibuka. Semua orang terkejut, karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nahkoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tega membuang bayi itu ke tengah lautan. Sungguh orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tapi perahu tak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan cepatnya. Di hadapan Nyai Ageng Pinati, yakni janda kaya pemilik kapal, Nahkoda berkata sambil membuka peti itu. Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata sang Nahkoda. Bayi siapa ini? Gumam Nyai Ageng Pinati sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudra, Selat Bali, jawab Nahkoda kapal. Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinati untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi itu ditemukan di mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudra, Selat Bali, jawab Nahkoda kapal. Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinati untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak, karena bayi itu ditemukan di mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudra, Selat Bali, jawab Nahkoda kapal. Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinati untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak, karena bayi itu ditemukan di tengah samudra, maka Nyai Ageng memberinya nama Joko Samodra. Kemudian ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinati mengantarkan Joko Samodra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samodra setiap hari pergi ke Surabaya, dan sorenya kembali ke Gresik.
Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta, supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam, seperti biasa Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan murid-muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut, ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun, sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada murid itu. Esok harinya, sesudah salat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. "Siapa di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan?" Tanya Sunan Ampel. "Saya Kanjeng Sunan, Acung Joko Samodra." Melihat yang mengacungkan tangan Joko Samodra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinati datang untuk menengok Joko Samodra. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samodra. Nyai Ageng Pinati menjawab sejujur-jujurnya, bahwa Joko Samodra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu, hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinati. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan pada Nyai Ageng Pinati, agar nama anak itu diganti dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinati menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, bahkan juga masih keponakan istri Raja Majapahit itu.